siapa di sini yang gemar menikmati hidangan legendaris bakmi ayam? Tak dapat dipungkiri, sajian kuliner yang satu ini memang memiliki banyak penggemar, lantaran rasanya yang khas dan cocok di lidah masyarakat Indonesia. Bicara tentang kenikmatan bakmi ayam, hampir setiap orang pasti memiliki gerai favoritnya masing-masing. Namun, kali ini Cafe Plus 62 akan mengajak pecinta kuliner untuk berpetualang menyelami cita rasa bakmi ayam pilihan yang mungkin bisa ditambahkan ke bucket list para penikmat bakmi ayam. Menggunakan mangkok, bakmi ayam yang dijajakan di gerai Mi Ago ini disajikan dalam sebuah pangsit raksasa berbentuk mangkok. Mi Ago sendiri merupakan singkatan dari mie ayam digoreng. Sesuai dengan namanya, aneka bakmi ayam yang ditawarkan di tempat ini diolah dengan cara digoreng. Eits, nggak semua digoreng kok. Ada pula mie ayam kuah yang nikmatnya nggak kalah juara. Aneka kreasi bakmi di gerai Mi Ago ini bisa ditemukan di Jalan Perdamaian, Dusun Sampit, Banyumas. Sajian mie ayam yang bisa ditemukan di Purbalingga, Jawa Tengah ini pun dijamin bikin para pecinta kuliner tertarik untuk mencoba. Bermacam mie yang diolah secara handmade ini memiliki warna yang beragam, mulai dari merah muda hingga hitam. Uniknya, mie warna-warni ini terbuat dari bahan alami dan 100% tanpa pewarna buatan. Harganya pun dijamin ramah di kantong, mulai dari Rp15.000 per mangkok. Pecinta kuliner sudah dapat menikmati sajian unik ini. Kalau yang satu ini sih nggak hanya unik, tapi juga kekinian. Yap, mie ayam varian baru dengan topping unik berupa mozzarella ini merupakan salah satu destinasi wisata kuliner yang jadi buruan pecinta kuliner, terutama bagi mereka yang tinggal di Kota Malang. Menariknya, gerai mie ayam pinggir jalan yang berada di Jalan Cianjur nomor 1B Penanggungan Malang ini tak hanya menyediakan mie ayam topping mozzarella, tapi juga bakso bertopping serupa. Mozzarellanya pun terdiri dari 2 varian, baik spicy maupun non-spicy, yang bisa disesuaikan dengan level toleransi para pecinta kuliner. Salah satu menu mie ayam pedas yang rasanya sudah tak diragukan lagi, dapat dinikmati di gerai mie ayam Sugih ini loh. Terletak di Jalan Geger Kalong Girang, Bandung, gerai mie ayam satu ini tak pernah sepi pembeli. Mie ayam Sugih ini dibanderol dengan harga murah meriah, mulai dari 13 ribuan aja. Terdapat 4 varian topping yang bebas dinikmati di gerai mie ini, mulai dari chili oil, lada hitam, cabai hijau, hingga original. Gak usah bingung, semua topping di sini dijamin nikmat kok. Makanan di Indonesia memang tiada bandingnya. Memiliki cita rasa yang khas dan kuat, membuat banyak warga memburunya untuk mencicipi lezatnya makanan-makanan berikut ini. Salah satu ramen lezat di Jakarta Selatan, ramen satu ini sudah berdiri sejak lama. Memiliki lokasi yang tersembunyi, nggak membuat pengunjung malas untuk mencari dan mencicipi hidangan restoran satu ini. Nama restoran ini adalah JJ Ramen yang berlokasi di sebuah gang kecil. Konsep yang diusung bernuansa Jepang, dengan koki berpengalaman di bidang makanan Jepang juga. Untuk menikmati semangkuk ramen, pengunjung hanya perlu mengeluarkan 40 hingga 50 ribu rupiah saja.
Warung makan satu ini nggak kalah legendaris dan berlokasi di Bandung. Warung makan tersebut dinamakan Warung Makan Mbak Uneh. Warung nasi ini sudah ada sejak tahun 1960 silam. Walaupun lokasi di gang sempit, nyatanya masih banyak pengunjung yang rela datang untuk mencicipi makanan di sini. Warung Mbak Uneh menyediakan beragam lauk, mulai dari daging, sayur-sayuran, hingga makanan pendamping. Selain itu, warung makan Mbak Uneh juga memiliki beragam sambal yang khas yang tak kalah nikmat. Bagi masyarakat Jawa Barat, sudah tidak asing lagi dengan makanan satu ini, seblak, yakni sebuah makanan yang mencampurkan kerupuk basah, mie, sayur-sayuran, hingga topping lain seperti bakso hingga ceker ayam. Salah satu warung makan viral dan menjual seblak adalah Seblak Mama Saleh. Dimasak dengan bumbu seblak yang khas, ditambah dengan level kepedasan yang bisa disesuaikan sendiri. Semangkuk seblak ini bisa membuat pengunjung ketagihan. Setiap harinya, bahkan banyak pengunjung yang rela antri untuk menikmati seblak satu ini. Asinan mewah satu ini ternyata mampu menarik perhatian para pengunjung untuk terus datang dan menikmati semangkuk asinan tersebut. Hidangan yang menjadi viral dan banyak dicari adalah asinan Betawi atau rujak pengantin. Saking viralnya, untuk mendapatkan asinan Betawi saja, pengunjung harus antri memanjang. Karena tempatnya terbatas, maka pengunjung harus siap-siap waiting list. Rasa asinan yang segar dan tekstur yang garing serta bumbu kacang yang gurih membuat asinan Betawi ini sulit ditandingi. Sebuah momen kocak terjadi di salah satu hall di pameran kendaraan terbesar di Asia Tenggara yang digelar di ISBSD. Diduga salah perhitungan saat berbelok, seorang pengunjung terjatuh saat berkeliling menggunakan skuter elektrik. Terlihat awalnya perekam video sedang mengabadikan momen untuk mencoba fasilitas skuter elektrik bagi para pengunjung. Tiba-tiba di belakang ada seorang pengunjung yang hilang keseimbangan. Baru saja jadi contoh terkait penggunaan fasilitas tersebut, malah berujung malu karena saat jatuh terekam kamera. Namanya anak-anak pastilah begitu antusias bila disuruh naik ke panggung, apalagi ada hadiahnya di satu acara. Seperti hal yang berikut ini, saking semangatnya sampai jatuh gara-gara hilang keseimbangan. Awalnya ia dan teman-temannya berlomba siapa paling cepat naik ke panggung. Lucunya begitu naik ke atas panggung, pijakan kakinya terpeleset dan ia pun jatuh sehingga ditertawakan orang-orang. Daripada harus menanggung malu, diduga bocah yang lari ramai-ramai ini langsung pura-pura kesakitan supaya menghilangkan rasa malu. Beberapa siswa terlihat mengabadikan momen saat melakukan eksperimen dengan bahan urin di sekolah. Tiba-tiba cairan urin meledak saat dibakar. Seketika uapnya mengenai wajah salah satu siswi. Memang beberapa zat di dalam cairan urin diketahui bisa mengeluarkan letupan saat dibakar. Namun terlepas dari hal tersebut, akibat kejadian tersebut, wajah siswi tersebut jadi kena sisa-sisa urin yang sempat meletus ke wajahnya. Dijamin pengalaman di laboratorium akan selalu diingat sampai kapanpun. Sebuah momen tidak terduga terjadi pada dua wanita yang berikut ini. Niatnya ingin mengunggah konten kece ditambah aksi lompatan dari tanah yang lebih tinggi, ternyata ia malah terjatuh. Terekam kamera saat jatuh, daripada malu lebih baik langsung joget kembali, supaya menghilangkan rasa malu. Meskipun demikian, semangatnya membuat konten patut diapresiasi dan sungguh totalitas.
yang satu ini juga nggak kalah konyol dan bikin geleng-geleng kepala. Niat hati mau terlihat oke, malah berujung sakit dan malu. Awalnya si Mbak yang sedang bikin konten joget kekinian masuk ke dalam toilet dengan gaya berputar layaknya dansa. Tapi lantainya licin sampai-sampai membuatnya jatuh karena terpeleset. Jatuhnya bisa dibilang cukup parah sih, tubuhnya ikut melintir karena tangan masih memegang pegangan pintu. Karena merasa sakit, tapi juga saking malunya, ia langsung melihat ke arah sekitar. Karena nggak ada orang, dia bangun dan berlari ke wastafel untuk mencuci tangan. Tak heran, kelakuan warga plus 62 memang sukses membuat ketawa terbahak-bahak. Bahkan di tempat cukur rambut sekalipun. Seperti beberapa video berikut ini, di mana cukur rambut saja bisa jadi komedi. Beda dengan salon pangkas rambut pada umumnya, salon pangkas rambut di Desa Karangmoncol satu ini memperlihatkan fasilitas potong rambut dan karaoke sekaligus. Hal ini menjadi viral dan menarik perhatian netizen di media sosial. Dalam unggahan video tersebut, tampak seorang pengunjung tengah asik bernyanyi sambil dipotong rambutnya oleh sang pemilik salon. Hal ini tentu menjadi inovasi bisnis baru yang bisa menarik pengunjung untuk merasakan pengalaman pangkas rambut sambil karaoke. Lain hal dengan salon satu ini. Bukan bernyanyi, di salon ini pengunjung bisa melihat aksi tukang pangkas rambut yang senang menari. Seperti video yang diambil oleh salah satu pengunjung berikut ini. Sambil memijat kepala salah satu pengunjung lain, tukang pangkas rambut ini sambil menari-nari. Ia bahkan terlihat tidak malu untuk melakukan aksi tersebut di depan pengunjung lainnya. Kejadian lucu terjadi di salon sederhana satu ini. Ketika itu seorang anak hendak memotong rambutnya. Tukang cukur pun mulai memasangkan kain dan bersiap memotong rambut anak itu. Namun anak tersebut tampak begitu mengantuk hingga ketiduran berkali-kali. Peristiwa ini pun membuat sang tukang cukur hanya bisa tertawa dan tidak dapat melanjutkan pekerjaannya tersebut. Hanya warga plus 62 yang kerap kali melakukan sejumlah hal random dan mengundang gelak tawa. Disajikan khusus untuk pemirsa Cafe Plus 62. Inilah beberapa kelakuan random warga Plus 62 yang sukses mengundang tawa. Hal memalukan dan bikin ngakak terjadi pada dua wanita berikut ini, di mana saat itu keduanya sedang menaiki motor pada gang yang cukup sempit. Namun mereka mengalami hal yang memalukan saat ingin berbelok arah. Karena tiba-tiba saja keduanya terperosok jatuh dari motor. Sontak kejadian ini membuat warga yang melihat ikut terbahak-bahak. Dua orang wanita berikut ini ketika itu sedang menaiki sebuah ayunan di salah satu kolam air. Keduanya terus menggerakkan ayunan tersebut hingga menjadi oleng karena beban dan keseimbangan. Tak lama kemudian, keduanya pun terjungkal ke belakang hingga hampir langsung terjatuh. Namun mereka menahannya hingga beberapa lama untuk tidak terjatuh ke air. Beberapa pengunjung lain itu bahkan hanya tertawa terbahak melihat kejadian ini, tanpa menolongnya terlebih dahulu. Akhirnya keduanya terjatuh ke dalam air. Berbeda dengan yang dialami oleh seorang pria berikut ini. Ketika itu, ia dan teman-temannya harus menuruni sebuah bukit. Namun karena tanah cukup licin, ia pun harus berpegangan pada tumbuhan di sekitarnya. Ternyata pegangan tersebut terlepas dan pria itu terperosok ke bawah.
Akan tetapi, bukannya panik, pria itu justru seperti menikmati kejadian yang seolah tampak seperti perosotan. Lain hal dengan yang dialami oleh seorang bapak-bapak berikut ini, yang saat itu ia tengah menyeberangi sebuah jembatan bambu yang menghubungkan dua bukit tanah. Namun belum saja sampai di bukit tanah lainnya, bapak itu sudah melompat. Alhasil, bukannya sampai, ia justru terjatuh dan langsung terperosok ke danau di bawahnya. Jembatan di antara tebing tinggi atau pegunungan kerap kali disukai wisatawan yang ingin memacu adrenalin. Beberapa jembatan di dunia berikut ini memiliki jalur yang ekstrim namun dapat menyuguhkan pemandangan yang luar biasa. Berikut adalah beberapa jembatan ekstrim dengan pemandangan luar biasa dalam Spektatri. Bagi yang ingin menikmati pemandangan gunung bersalju tanpa harus merasa lelah, Anda bisa mengunjungi ke Gunung Titlis di Engelberg, Swiss. Untuk menuju Gunung Titlis, pengunjung bisa menaiki kereta gantung yang memuat hingga 89 orang di dalamnya. Setelah mencapai puncak Titlis, pengunjung dapat menikmati panorama dengan berkunjung ke sebuah jembatan gantung. Jembatan tersebut dapat ditemukan pada ketinggian 3.000 meter di atas permukaan laut atau ketinggian 500 meter dari tanah. Melalui jembatan selebar 1 meter dan panjang sekitar 100 meter ini, pengunjung bisa menikmati panorama pegunungan es sekaligus menantang adrenalin untuk melalui jalur ekstrim ini. Salah satu jembatan lainnya yang wajib dikunjungi oleh orang-orang beradrenalin adalah jembatan Foringfossen di Norwegia. Berlatarkan pegunungan berkabut, jembatan ini membentang tinggi di antara air terjun yang mengalir deras di bawah jembatan. Jembatan yang telah dibuat selama 1 dekade ini siap memacu adrenalin wisatawan yang berani melintasi 99 anak tangga yang menghubungkan kedua sisi lembah. Jembatan ini akan menyuguhkan pemandangan yang indah dan digandrungi oleh wisatawan. Jembatan